Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Bitshop King dengan kegiatan saya sehari-hari di kebun Bitshop King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini saya berkegiatan untuk mengecek pohon-pohon alpukat kita yang usianya di bawah 1,5 tahun ya, untuk pembentukan percabangan ya, supaya kedepannya cabangnya lebih banyak dan pohonnya lebih rimbun. Oh ya saudaraku, yang baru menemukan channel Bitshop King, silahkan di subscribe saudaraku. Semoga dengan mensubscribe saudaraku, channel Bitshop King bisa lebih maju dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat saudaraku yang sudah subscribe channel Bitshop King ya. Jadi seperti apa videonya serta pohonnya, tonton terus video ini sampai selesai saudaraku. Semoga video ini yang saya bagikan bisa bermanfaat buat saudaraku semua, terutamanya yang pencinta tanaman alpukat. Oke, kita lanjut saudaraku. Nah, ini sudah ada pohon alpukat khas ya, yang ini usianya sekitaran 10 bulan ya, dan kondisinya seperti ini. Untuk percabangannya sudah lumayan ramai ya. Oke saudaraku, kita lanjut dengan mulai dari bawah ya, atau dari batang, untuk pembentukan dan memperbanyak cabang tanaman alpukat kita. Kita lihat dari segi batang, kemudian ketinggian ya. Nah, kalau dari segi batang ini sudah lumayan besar, sekitar selengan orang dewasa ya, sampai ke pertengahan batang utamanya terus. Nah, kemudian kita lihat ketinggiannya ya. Kalau untuk ketinggiannya dia sudah 2 meter, hampir 2,5 meter ya saudaraku. Jadi nah, ini sekitar 2,5 meter. Jadi kalau ketinggian 2,5 meter, sedangkan di batang posisi masih sekitar selengan dewasa ya. Jadi belum ideal ya, artinya pohon ini untuk batang dan ketinggian belum sesuai ya. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah kita memotong bagian pucuknya nanti ya, memotong bagian pucuk. Setelah kita potong bagian pucuk, kemudian kita akan pilih ranting-ranting atau cabang yang akan ditambah cabangnya lagi dengan cara memotongnya juga ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan gunting saudaraku, cuman menggunakan tangan ya. Nah, kalau kita biarin pohon ini untuk tumbuh tinggi terus, yang kita khawatirkan adalah batang dan tingginya tidak sesuai ya. Nantinya pohon ini kedepannya takutnya bisa mereng atau ngedoyot ya, di seperti itu. Nah, kita lihat dari cabangnya ya. Kalau untuk cabang saudaraku, khas ini memang ciri khasnya seperti ini ya. Dia sulurnya panjang-panjang dan cabangnya termasuk agak jarang ya, seperti ini. Jadi ketika saudaraku ataupun saya terutamanya ingin memperbanyak cabang ini, jadi saya akan mengurangi di sini ya. Jadi di cabang ini, supaya dia akan tumbuh cabang lagi ya. Nanti kalau kita potel sudah pasti akan mupus ya, dan ketika mupus akan tumbuh percabangan lagi. Di sini saya akan membagikan cara memperbanyak cabang tanaman alpukat kita ya. Karena kalau cabangnya banyak, kedepannya sudah pasti membawa buah juga banyak ya saudaraku. Kalau kita ingin membawa buah banyak ya, kita harus memperbanyak cabangnya. Nah, ini bisa dilihat, ini cabangnya sekitaran 5 cabang ya saudaraku. Jadi kalau ingin menambah, saya di sini akan memotesnya ya, atau memotongnya di sini. Nah, kita potong aja saudaraku, sedikit aja, tidak usah banyak-banyak ya saudaraku. Di sini kita akan memotongnya. Nah, seperti ini. Kita cuma memotong segini ya, supaya kenapa saya sedikit ya memotongnya, supaya sisa potongan ini juga
bisa besar, kemudian cabang yang ini juga bisa semakin besar dan semakin panjang. Begitu juga yang di sini dan yang di sini dan yang ke bawah ini ya. Nih. Nantinya di sini akan tumbuh cabang lagi, mungkin ke sini atau dari mata tunas ini dan ini ya. Jadi kita untuk banyak memotret pucuk-pucuk cabang ini dengan tujuan supaya di bagian batang juga nantinya kedepannya semakin cepat besar ya, dan cabang semakin banyak. Jadi seperti itu saudaraku, karena ketika cabang yang banyak yang rimbun secara otomatis ketika dia berbuah kedepannya pasti akan banyak membawa buah, karena buah-buah alpukat itu sendiri akan bermunculan bunga di setiap percabangan ya. Ketika cabangnya rame, bunga itu pasti sangat banyak tumbuhnya ya. Oke, lanjut saudaraku, saya akan memotong bagian pucuk dari tanaman alpukat kita ini ya. Dan saya memotongnya tidak terlalu banyak ya saudaraku, sedikit aja, supaya cabang yang di atas itu juga tidak terlalu banyak yang terbuang, karena gimana pun pohon alpukat itu butuh cabang yang banyak ketika ingin mendapat hasil atau buah yang banyak. Nah, ini sudah saya siapkan kursi, bahkan cabangnya ini nyampe hampir menyentuh tanah ya. Nah, ini kursi sudah saya siapkan ya untuk naik, karena pohonnya lumayan tinggi, sekitar 2,5 meter. Oke, lanjut saudaraku, naik kursi. Waduh. Nah, ini saudaraku, dan di pucuknya ini sendiri ada berjejer itu 2 cabang ya. Nah, jadi 2 cabang ini sangat kurang ya. Jadi kalau kita kurangi cabang di sini, ini saudaraku, cabang yang di sini ini kan tidak terlalu banyak saya ambil, karena saya ingin cabang yang ini nih bisa manjang, kemudian di bawahnya juga ini bisa memanjang ya, dan nantinya dia akan tumbuh percabangan lagi. Jadi saya potes yang di sini ya, tidak ngambil banyak, sekitar setelunjuk ya. Jadi seperti ini. Nah, ini saudaraku udah saya potes ya, tidak terlalu banyak tuh. Nah, kenapa dipotes sedikit ya, supaya ini nanti tumbuh ya, tumbuh menjadi sebuah cabang, dan ini menjadi cabang ya, dan cabang ini menjadi cepat panjang, kemudian besar, dan akan setelah dia panjang dan besar nantinya akan tumbuh percabangan ya. Jadi harapannya ke depan di atas ini rimbun ya saudaraku, rimbun kiri kanan ya. Jadi banyak tumbuh cabang, kemudian seiring pertumbuhan cabang di sini di bagian pucuk dan juga di batang pastinya akan semakin besar. Jadi seperti itu saudaraku. Iya saudaraku, di sini memang cabangnya terlihat sangat kurang kalau menurut kami ya. Tuh cuman satu ranting atau dahan ini cuman membawa cabang 3 nih, 1 2 kemudian 3 ya saudaraku, nih cabangnya. Jadi terlalu sedikit cabangnya ya. Kalau udah cabangnya sedikit seperti ini, gimana mau bawa buah banyak ya saudaraku. Nah, ini bisa dibikin cabang lagi ya saudaraku. Kita kurangin lagi, karena ini kan ini kita potes sini bagian samping ini yang naik ini, nantinya cabang ini akan melebar ya ke sini, kemudian ini juga melebar ke cabang ini akan melebar ke arah sini ya. Dan ini yang kita potes di sini akan bermunculan cabang ya. Jadi kita siapin generasi ke depan ya, untuk yang ke atas ya, kita siapin generasi baru untuk pertumbuhan cabang yang ke atas ya saudaraku. Jadi seperti itu. Nah, sudah kita potes dan kita memberikan fokus ke cabang ini ya, supaya memanjang dan supaya tumbuh cabang lagi. Jadi dia bisa membawa cabang nanti semakin panjang, semakin tumbuh cabang, dan menahan ini untuk sementara tumbuh ke atas dulu ya. Kita biar tahan dulu ya, karena di atasnya sendiri sudah ada cabang. Jadi seperti itu saudaraku. Biar pohon ini melebar, yang ke arah atas kita kurangin dulu, kita potes dulu, kita berikan kesempatan cabang-cabang yang ke samping ya, karena
Di sini kita menginginkan pohon ini rimbun. Jadi ketika yang di bagian atas percabangan kita pucuk-pucuk percabangan kita kurangin, secara otomatis dia akan melebar ya saudaraku, melebar jadi seperti itu. Nah, nanti kan ini bisa tumbuh cabang, tetapi di sini kita biarin dulu untuk percabangan yang lainnya tumbuh ke samping. Jadi seperti itu saudaraku. Dan di sini, nah ini cabangnya ada 3. Kemudian di sini pasti akan makin naik ya. Cabang ini akan makin naik dan ini akan makin ke sini. Ini benar melebar ya, melebar. Kemudian kita biarkan saja yang ini ya, ini akan naik dan ini untuk melebar sudah ada ya. Jadi seperti itu. Dan ini yang ini yang ke atas ini kita biarin dulu karena masih jauh jaraknya dari sini ya. Ini kita biarin dulu karena ini posisinya sudah benar ya, cabangnya sudah lumayan yang di sini. Nah ini, tapi kalau kita ingin rame lagi cabangnya ya kita potong lagi ya saudaraku, kita potong lagi aja. Nah seperti itu, karena kita memang menginginkan cabang yang banyak supaya pohon ini benar-benar kedepannya rimbun, batangnya besar. Jadi seperti itu saudaraku. Dan yang paling saya suka adalah ketika cabang di bawah banyak ya, nanti buahnya kedepannya akan bergelantungan ya sampai ke bawah. Seperti itu saudaraku. Oh ya saudaraku, di sini juga ada pohon alpukat alligator ya. Dan yang ini ketinggiannya sekitar 1,5 meter saudaraku. Ini umur tanamnya 2 bulan ya. Nah pohon ini untuk bentuk percabangannya ini sangat bagus saudaraku. Kalau dari pucuknya sendiri dari atas ini semua keempat arah ada ya, timur, barat, utara, selatan ini ada semua. Nah ketika kita menginginkan cabang ini pohon ini tidak terlalu tinggi, kita menginginkan rimbun, jadi ini bisa dipotong pucuknya saudaraku, potong sedikit aja supaya cabangnya ini nanti semakin rimbun dan semakin banyak, kemudian batangnya juga nanti semakin besar. Nah untuk percabangan pohon alpukat alligator ini yang usia tanam 2 bulan ini saya sangat senang ya. Ini cabangnya lumayan ramai ya saudaraku, mulai dari pertama di atas ini 4 arah, kemudian di sekitar 1 jengkal ke bawahnya lagi dari sini, dari percabangan 4 ini dan ke bawah dia ada 3 cabang lagi saudaraku, 1, 2, 3. Nah kemudian sekitar 1 jengkal lagi, nah ini ada 5 cabang ini saudaraku. Ini bahkan jadi setiap berurutan ya, dari pucuk itu jarak 1 jengkal tuh percabangannya 3, kemudian yang ketiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah dan ini jarak sejengkal, kemudian lebarnya lagi sejengkal, ini ada 6 cabang saudaraku. Ini pohon ini sangat bagus saudaraku. Dan ini kedepannya pohon ini ketika berbuah sangat-sangat banyak akan membawa buah ya. Jadi kemudian ke bawahnya lagi dari 6 cabang tadi ini, nah ini di bawahnya ada sekitar 1 jengkal lagi, ada 1 cabang, kemudian di sekitar 1 jengkal lagi ke bawahnya ada 4 cabang. 1, 2, 3, 4. Tapi yang ke tengah ini agak kecil ya. Tetapi kalau ini dikurangin sebenarnya bisa, cuman sayang ya saudaraku, karena cabang ini nantinya masih ada arah keluar sini, masih bisa, masih ada selah ya, karena jauh dan di sini agak longgar. Kemudian 2 jengkal ke bawah nih, ini cabangnya sangat rame. Nah dan ini cabang-cabang ini sangat bagus sebenarnya menurut saya saudaraku, karena kedepannya dia juga bisa membawa buah nih seperti ini. Nih tidak usah dibuang sampai ke batang sini juga, tidak usah dibuang ya, karena dia bisa menghambat untuk ketinggian pohon ini sendiri dan cenderung lebih besar ke batang. Jadi seperti itu saudaraku. Dan di sini ini dia kan 2 cabang ya saudaraku, jadi seperti ini berbentuk U ya, tapi cenderung yang lebih tinggi di sana, yang sebelah ini kiri ini, yang di kanan agak pendek dia ya. Makanya di sini saya akan membuangnya sedikit ya, supaya pohon ini nanti benar-benar rimbun ya saudaraku. Nih, dan di sini sudah ada mata tunas yang pecah yang tumbuh bakal jadi cabang ya. Nah di sini nanti setelah
1 jengkal lagi dari percabangan 4 akan tumbuh cabang lagi saudaraku. Kita buang aja. Nah, saya benar-benar pohon ini ketinggiannya nanti sekitar 2 meter, kemudian lebarnya pun nanti sekitar 2 meter. Dia sangat rimbun saudaraku. Dan di sini kita biarin ini untuk naik terus ya, cabang 3 ini. Nantinya dia akan ke sini, ini ke sini, dan ini semakin naik ke atas ya. Dan di sini ini juga ada 2 cabang lagi ya. Ini sangat bagus saudaraku, percabangannya banyak, rame, dan yakin kedepannya ketika berbuah sangat wow ini saudaraku. Kita tunggu 1 tahun lagi ya, harus bersabar supaya benar-benar buahnya mantap. Oke saudaraku, sekian dulu video kita kali ini ya, dan nantikan video-video dari Bitshop King berikutnya. Terima kasih banyak saudaraku atas subscribe-nya. Dan jangan lupa saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.